بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan beberapa menit ke depan dari pembahasan kita kitab Hadis Al-Arba'in, hadis yang 40. Kita masuk kepada hadis yang pertama, Al-Hadisul Awwal. Hadis yang pertama, An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab, jadi ini termasuk, inilah disebut dengan sanad. An fulan, an fulan, an fulan. Ini disebut dengan sanad. Rijalul hadis, pembawa hadis. Kemudian matan dari hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini matannya, isinya. Dari Umar bin Khattab lah riwayat ini. Dan memang beliau sendiri, memang Umar bin Khattab itu sendiri. Makanya hadis ini disebut dengan hadis ahad. Disebutkan dalam kitab Mustalahul Hadis, jika dilihat dari pembawa hadis itu atau sanadnya, itu terbagi menjadi dua. Ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang begitu banyak membawanya, sampai 30, sampai 60. Dan ini adalah predikat yang pertama. Kalau sudah hadis mutawatir, gak perlu dicek-cek lagi, pasti sahih. Namanya hadis mutawatir. Dan pembawa atau sanad atau yang membawa hadis ini semuanya siqah. Tak ada yang berdusta mereka, walaupun satu orang, walaupun satu jalur, tak ada. Kalau 30 jumlahnya, 60 jumlahnya, semuanya tak ada yang berdusta. Makanya kalau sudah sampai
derajat hadis mutawatir sudah. Ana cek dulu Ustaz ya, ana kesahihannya valid atau tidak, mencapekkan saja itu. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad itu yang jumlahnya tidak sampai kepada mutawatir. Artinya kurang dari mutawatir, maka disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu dibagi 3 lagi. Hadis ahad disebut dengan dari jalur yang membawa hadis itu ada 2, ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Hadis ahad dibagi lagi. Ada namanya di antara hadis ahad itu hadis masyhur, yang membawa atau 3 orang yang membawa hadis itu. Nah, jumlahnya 3 orang. Yang kedua hadis aziz, 2 orang. Yang ketiga hadis gharib, 1 orang. Termasuklah riwayat yang kita bahas malam ini, innamal a'malu binniyat, adalah hadis gharib. Karena yang membawanya satu orang. Nanti kita masuk kepada, kita telusuri nanti dari mana siapa-siapa yang mengambil hadis ini dari Umar sampai kepada riwayat Al-Bukhari Muslim, itu pun semuanya satu. Dari sahabat Umar 1. Nanti yang mengambil hadis ini dari Umar 1 orang. Tabi'in. Nanti dari tabi'ut tabi'in yang mengambil hadis dari tabi'in dari Umar tadi 1 orang sampai ke bawah. Makanya disebut dengan hadis gharib. Hadis yang meriwayatkan satu orang. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab khalifah yang keberapa? Jangan sampai jemaah subhanallah hafal pada waktu tarawih saja. Itu pun karena ada subhanallah malik makbul kan gitu. Baru hafal dia urutan khalifah itu. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung. Ini langsung didengar oleh Umar. Saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sami'tu, kalimat ra'aitu, saya melihat. Ini adalah kalimat-kalimat yang hadisnya hadis sahih, karena dia langsung. Berarti dia langsung mendengar, bukan saya pernah mendengar. Makanya keunggulan Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muslim, di mana keunggulannya sampai nomor 1 Sahih Al-Bukhari, karena Al-Imam Al-Bukhari langsung berjumpa dengan semua yang membawa hadis itu,
yang rawahu al-Imam Bukhari, langsung dia berjumpa dengan pembawa-pembawa ini. Nah, makanya di situ keunggulannya. Sahabat yang mendengar hadis ini datang lagi, didatangi tabi'in, kemudian didatangi tabi'in, didatang sampai Bukhari ini mendatangi siapa yang pernah mendengar hadis ini langsung dari sahabat, siapa yang mendengar hadis ini langsung dari tabi'in, siapa yang mendengar hadis ini langsung dari tabi'in, dia datangi langsung orang itu. Maka keunggulan Bukhari di situ. Nomor 1 Sahih Al-Bukhari. Karena sebagian ulama mengatakan kalau dari segi tertib Sahih Imam Muslim lebih unggul dari segi tertib. Namun dari segi kualitas yang tidaklah Al-Imam Bukhari memasukkan riwayat di dalam itu, hadis di dalam itu, kecuali yang langsung saja. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah langsung, kata Umar bin Khattab. Apa dikatakan oleh Nabi SAW? Yaqul, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain. Hadis ini diriwayatkan dua imam besar, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima hadis yang pertama yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sebagian ulama menjadikan ini satu kalimat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu satu. Sebagian ulama membedakan innamal a'malu binniyat, pembahasan berbeda. Wa innama likulli imri'in ma nawa, pembahasan berbeda. Ulama yang menyatukannya, yang menyamakannya, membuat itu satu kalimat karena berbicara tentang niat. Berbicara tentang niat. Innama, di dalam ilmu nahwu kalimat innama di situ adalah kalimatul hasar, terbatas. Innamal a'malu binniyat. Kalau dalam ayat lain, kalau di dalam ayat Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya ulama yang takut sama Allah. Selain dari ulama tidak. Innama, ini kalimatul hasar, pembatas. Jadi dibatasi. Siapa-siapa yang takut tuh hanya Allah, hanya ulama saja, sudah. Ulama di sini maksudnya orang yang berilmu. Demikian juga innamal a'malu binniyat. Amalan itu, kalimat yang pertama berbicara tentang sah atau tidak sah. Berbicara tentang diterima atau ditolak. Kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, berbicara tentang kualitas pahala.
Wallahi jemaah, indah sekali. Wa innama likulli imri'in ma nawa, berbicara tentang subhanallah, amalan kecil bisa menjadi besar karena niatnya. Amalan besar bisa menjadi kecil karena juga niatnya. Itu masuk, nanti kita masuk itu. Kita masuk dulu kepada innamal a'malu binniyat. Amalan itu diterima atau tidak tergantung dengan niat. Berarti ini berhubungan dengan ikhlas. Berhubungan dengan ikhlas. Salat kita hari ini diterima atau tidak tergantung dengan hati. Kalau hari ini misalnya salatnya ada orang salat karena terpaksa, disuruh istrinya, segan dia sama istrinya, sah salatnya? Tak diterima. Kalau sah, kalau dari segi sah, ini tidak diterima. Diajak istrinya, mas salat dongko. Misalnya, gak mau salat pagi ini. Berarti terpaksa, berarti bukan karena Allah. Maka tidak diterima. Maka kalimat yang pertama ini antara diterima atau tidak. Apa penyebabnya? Niat. Hati-hati dengan sedekah kita. Hati-hati dengan haji kita, subhanallah. Kenapa enggak disebut haji situ, Pak? Tulis haji situ. Kalau dipanggil dia Pak Haji, yuk Pak, tak noleh dia. Pak Haji, oh Bapak manggil saya, katanya. Subhanallah. Tidak terima. Hati-hati. Fokuskan semua aktivitas kita karena Allah. Kita mencari nafkah karena Allah. Sehingga semua jejak-jejak kita, apapun yang kita lakukan di situ ibadah. Apalagi kalau seandainya itu berhubungan dengan zat ibadah. Baca Qur'annya, puasanya, infaknya, sedekahnya. Maka lillah. Kita niatkan karena Allah. Para ulama mengatakan bahwasanya niat karena Allah itu berat. Iya. Kenapa kita merasa berat karena Allah itu? Karena di dalam diri kita masih ada ingin dipuji. Karena di dalam diri kita masih ada ingin didengar, ujub, riya, masih ada. Untuk menghilangkannya itu perlu latihan terus. Perlu dibiasakan. Level para ulama sampai puluhan tahun, 30 tahun, 35 tahun untuk melatih itu. Apalagi kalau seandainya itu di khalayak rame, di banyak orang, maka hibati fillah kita benar-benar harus berusaha ibadah-ibadah kita karena Allah. Karena konsekuensinya jika ibadah dilakukan bukan tidak karena Allah, maka konsekuensinya adalah